pembelajaran kita pada pagi ini dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh tasliman katsiran. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Baik, kita memurajaah ulang kembali tentang ilmu tajwid bidun sukun atau tanwin. Kita masuk kepada izhar hati. Yang pertama kita harus tahu dulu apa definisinya. Jadi ada dua makna ya. Ada menurut bahasa atau lughah, ada menurut istilah, menurut istilah. Jadi menurut bahasa, izhar hati adalah huruf yang dibaca jelas. Huruf yang dibaca jelas. Izhar halqi. Jadi menurut bahasa ialah huruf yang dibaca jelas. Yang dibaca jelas. Sedangkan menurut istilah ialah ikhraj kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fi ghunnati harfil mudhar. Mengeluarkan atau mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa ada tambahan gunnah. Apa itu gunnah? Dengung pada huruf yang diizharkan. Itu mengeluarkan atau mengucapkan menurut istilah ialah mengeluarkan atau mengucapkan setiap huruf dari makhraj tanpa gunnah. Atau di sini buka huruf dengung, kemudian tutup huruf. Jadi nggak berfungsi di sini ikhfa hakiki, nggak berfungsi di sana gunnah. Tak berfungsi sana idgham, baik idgham bi gunnah dan bila gunnah, tidak berfungsi di sana iqlab. Karena iqlab dan ikhfa hakiki beserta idgham yang dua, idgham sukun atau tanwin, itu dia tersendiri. Itu dia tersendiri. Ini untuk definisinya. Definisinya atau pengertiannya. Jadi sebelum kita mengetahui tentang apa itu izhar, kita harus tahu definisinya terlebih dahulu. Dan kita tahu apa itu izhar. Izhar itu jelas menurut bahasa. Menurut istilah ialah dia menurut lughah, menurut bahasa ialah huruf yang dibaca jelas. Kemudian menurut istilah ialah mengeluarkan atau mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa menggunakan gunnah, tanpa menggunakan huruf-huruf izhar, tanpa menggunakan huruf-huruf izhar. Kemudian yang kedua adalah penjelasannya. Yang dimaksud dengan huruf yang diizharkan adalah huruf nun sukun atau tanwin.
Jadi yang diizharkan itu syarat-syaratnya ialah nun sukun atau tanwin. Jadi huruf-huruf yang berharokat tanwin, kalau Bapak berikan di sini misalnya contohnya huruf hijaiyah misalnya A. Oh ini berarti kalau dia di atas dua garisnya, di atas berarti fathah tain. Kalau di bawah apa namanya? Zikro kasrah tain. Kemudian kayak angka 9, kalau angka 9 kan sempurna tegaan gini, dia berbaring. Tambah sedikit, angka 9 kembali lagi berarti dhammah tain. Tapi kalau Bapak hilangkan ini, kalau Bapak hilangkan garisnya jadi apa jadinya? Tidak pakai tain lagi ya, cuma fathah saja ya. Nah, kalau Bapak hilangkan garisnya, jadi kasar nggak pakai tain. Kemudian Bapak hilangkan lagi ini dhammah tain. Maka perbedaan fathah tain dan kasrah tain dan dhammah tain itu pada penambahannya saja, diharokannya. Diharokannya. Meskipun huruf nun itu tersendiri memiliki sifat yang selalu melekat padanya, yaitu gunnah. Makanya gunnah ada nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid, memiliki huruf tersendiri. Kemudian jumlah hurufnya, kita harus tahu tidak semua nun sukun bertemu dengan huruf setelahnya dibaca izhar. Karena ikhfa pun begitu juga syarat-syaratnya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf setelahnya, ikhfa pun seperti itu juga. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf setelahnya, idgham yang dua, baik itu idgham di gunnah dan bila gunnah, syarat-syaratnya sama juga. Apabila nun sukun bertemu dengan tanwin, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf setelahnya, kita harus paham berapa huruf izharnya, berapa huruf izhar tersebut. Contoh, nun sukun bertemu fa, tidak mungkin izhar lagi, karena fa bukanlah huruf izhar lagi, tapi jadi fa hakiki. Berapa hurufnya? Ikut huruf izhar lagi ada 6. Apa ya? Huruf A, kemudian H, kemudian H, Kho, kemudian A, Gho. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan A, kemudian apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan H, kemudian nun sukun atau tanwin bertemu dengan H dan huruf yang keenamnya selanjutnya akan dibaca jelas tanpa gunnah, sesuai dengan definisinya. Maka dibaca jelas. Maka Al-Allamah Al-Janzuri yang berkata, yang pertama adalah izhar. Sebelum huruf lain pada al-halq ada 6 huruf tersusun perlu Anda tahu. Hamzah yaitu A, kemudian H, kemudian Ain, kemudian H, kemudian Ghain, lalu Kha. Maka ada 6. Ini menurut Al-Allamah Al-Janzuri menurut pendapatnya. Kemudian di Makharijul Huruf, karena Makharijul Huruf juga sempat dan secara ringkasnya ada 5. Ada al-jauh, rongga mulut, rongga tenggorokan. Kemudian ada al-halqi, tenggorokan, makhrajnya asalnya dari tenggorokan. Kemudian al-lisan, lidah. Kemudian asy-syafatani, itu 2 bibir. Kemudian ada namanya al-khayshum, pangkal hidung, dan pangkal hidung ini terdapat huruf-huruf gunnah. Dan di al-halqi, kenapa dikatakan halqi? Karena makhrajnya dari tenggorokan. Makanya di dalam makharijul huruf ada al-halqun, ada al-halqi, artinya tenggorokan. Dan tenggorokan dalam ilmu tajwid terbagi menjadi 3. Dan setiap bagian tenggorokan itu terdapat 2 huruf, yaitu huruf izhar halqi semuanya. Oke, tenggorokan bagian atas. Tenggorokan bagian atas itu terdapat 2 huruf. Huruf apa aja? Huruf Kha dan huruf Gho. Kemudian tenggorokan bagian tengah. Tenggorokan bagian tengah ya, bukan tenggorokan tengah. Bagian dengan tengah beda ya. Tenggorokan bagian
bagian tengah. Yaitu huruf apa? Dua huruf juga. Di huruf di sini, di huruf di izhar, itu huruf ha dan huruf a. Kemudian tenggorokan bagian bawah. Tenggorokan bagian bawah itu terdapat dua huruf, huruf a dan huruf h. Ini tidak ada tidak semuanya di sini? Ada. Ko di sini. Kemudian h dengan a di sini. Kemudian a dan h tenggorokan bagian bawah ada. Maka ini katakan izhar halqi. Sebab penamaannya kenapa disebut dengan izhar, Pak? Dinamakan izhar karena dia jelas. Sudah dijelaskan tadi menurut bahasa. Karena mensukun tanpa jelas terbaca ketika bertemu dengan huruf-huruf yang enam. Itu huruf-huruf izhar dan dinamakan halqi karena asalnya dari tenggorokan. Karena huruf-huruf izhar keluar dari al-halqi, tenggorokan. Kemudian sebab terjadinya izhar karena jauhnya makhraj huruf nun yang keluar dari ujung lidah dengan makhraj huruf-huruf halqi yang keluar dari tenggorokan. Kemudian kaidah tajwidnya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf al-halqi, yaitu huruf-huruf izhar yang enam tadi, yaitu a, ha, kho, a, ro, dibaca jelas izhar tanpa gunnah. Tanda izhar pada mushaf banyak sekali, ada tandanya sesuai dengan mushaf yang dipakai, sesuai dengan mushaf yang dipakai. Kita ambil contohnya, potongan ayat ya. Nah, yang jelas ini seperti apa? Kita ambil di kho. Kita ambil contohnya ya. Kita ambil contohnya, ini contohnya di sini. Jangan bisa kalau diikut jangan baca to, jangan dibaca tapi dibaca dia jelas berkelanjutan ya, bukan jelas berhenti karena tidak ada kata wakaf di sini. Jelas berkelanjutan. Cara membaca yang salah agar dia terhindar dari kesalahan, dia berhenti di sana dan jelas. Contoh, dia bernafas, keluar nafas karena wakaf kan berhenti dengan nafas. Dia dengan nafas ini cara membaca yang salah. Jelasnya dia berkelanjutan, bukan jelas berhenti kemudian lanjut ke ayatnya. Satu lagi, dia jelas berkelanjutan. Contoh, jelas jalan sukunnya. Apa sebabnya dibaca izhar di sini? Karena dia sukun, bertemu dengan huruf a, maka dibaca izhar halqi. Ini untuk khusus non sukun bertemu dengan a. Kita ambil contohnya yang dibawakan, yang tanwinnya. Kita ambil kullun aman. Dibaca kullun aman. Gak boleh kullun aman, gak boleh berhenti di sini. Seolah-olah kullu dengan aman terpisah, padahal dia satu ayat. Gak boleh. Seolah-olah ini terpisah jadi yang kullu dengan aman. Jadi dia jelas berkelanjutan, bukan jelas berhenti kemudian lanjut. Tidak boleh. Apa sebabnya? Karena la yang berharokat dhammah tayin bertemu dengan huruf a, maka dibaca jelas. Jangan dibaca itu gunnah. Kullun aman kita baca sama dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Kemudian kullun aman seolah-olah dia ada mim kecil di sana, padahal mim kecil kodenya apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Makanya ada kode mim kecil, itu ikhlas kopinya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu dia untuk, kita ambil lagi contoh lagi.
Contoh lagi, kita ambil azabun alim. Kita ambil di sini dibaca jelas berkelanjutan, bukan jelas berarti, bukan jelas berhenti. Contoh kita baca di potongan ayat, azabun alim, azabun alim, azabun alim. Jangan baca azabun alim seolah-olah ada tempo gunah yang dipanjangkan. Ini cara membaca yang salah. Kita harus memperhatikan bacaan Al-Quran kita, karena hukumnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan mempelajari ilmu tajwid hukumnya wajib setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan. Ini penegasan kuat ini. Nah, karena dengan ilmu tajwid Allah menurunkan Al-Quran. Banyak sekali warattilil Quran tartila dalam surah Muzammil ayat 4. Bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan. Di sini secara perlahan-lahan di sini ialah sesuai dengan kaidah tajwid. Bukan perlahan-lahan bukan kayak gitu. Tapi sesuai dengan kaidah tajwid. Karena membaca Al-Quran ini bukan seperti membaca kitab lainnya. Membaca Al-Quran ini ada aturannya. Itu di dalamnya ada kaidah tajwid. Tidak boleh sembarangan membacanya. Tidak seperti membaca Quran, mau pakai lagu, mau enggak gitu. Kalau misalnya mau baca Quran atau mau baca buku, mau pakai lagu, mau pakai berhenti atau tidak, tak masalah. Tapi kan di dalam membaca yang ada titiknya kita berhenti, yang ada komanya harus berhenti, kita lanjutkan. Itu namanya kita bisa membaca tapi tidak sesuai kaidah juga. Apalagi Al-Quran, apalagi Al-Quran. Al-Quran penuh ilmu di dalamnya. Maka bagi orang-orang yang belajar ilmu tajwid, ada seorang yang membaca Al-Quran hanya fokus ke irama saja, maka kan tahu kita kesalahannya di mana. Kesalahannya akan tahu di mana kesalahannya, sehingga dia mengubah banyak. Maka dalam Al-Quran itu dalam ilmu tajwid ada dua kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ada al-lahnul jadi, ada al-lahnul khafi. Ada kesalahan yang jelas dan ada kesalahan yang tersembunyi. Baik, Bapak sudahi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke buku paketnya ya. Buku paketnya.